Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ero. Dalam kesempatan ini saya mau bertukar pengalaman, yaitu tentang pengawetan bambu, di mana bambu ini adalah merupakan yang ada di Indonesia dan ada di mana-mana, dan kita perlu menindaklanjuti bagaimana bambu itu supaya kuat dipergunakan untuk saya menggunakan ini untuk sebagai turus, sebagai tiang daripada tanaman buah naga. Saya dibakar, digosongkan dengan tujuan yaitu supaya zat atau supaya asam amino atau protein itu keluar, dan asam amino atau protein itu dan mati atau tidak berfungsi sehingga tidak diminati oleh bakteri pembusuk dan serangga-serangga penggerek atau serangga-serangga pengurai. Nah, ini maksud saya ini adalah untuk menguatkan di asap ini, untuk menguatkan supaya batang ini atau supaya turus atau supaya penyangga tanaman buah naga ini kuat. Diperkirakan saya dipastikan itu 5 tahun kuat, 5 tahun. Kalau tanpa dibakar atau tanpa diasap, bambu ini paling kemampuan cuma 1 tahun, cuma 1 tahun. Dengan pengasapan, saya belajar dari pengalaman bahwa di rumah-rumah yang menggunakan tungku atau sisa-sisa bakaran yang ada di hutan itu biasanya kuat sampai puluhan tahun. Nah, belajar dari pengalaman itu, maka saya diterapkan dengan metode pembakaran atau metode pengasapan supaya apa yang tadi saya sebutkan lebih kuat. Dan seperti ketahui bahwa arang atau kayu-kayu yang sudah terbakar, sisanya itu tidak kena oleh rayap, tidak kena oleh penggerek, dan tidak kena oleh bakteri pembusuk. Ini saya dipastikan ini kuat 5 tahun. Saya pernah melakukan sebagai penyangga pematang atau penyangga daripada kolam. Kalau dibakar dulu ini akan lebih kuat, walaupun terendam air, walaupun tertimbun tanah, ini akan kuat ya paling tidak 5 tahun, paling tidak 5 tahun. Baik, berikut teknik pembakaran bambu tersebut, yaitu yang pertama kita harus memperhatikan tentang lingkungan alam sekitarnya. Jangan sampai daripada pembakaran bambu tersebut akan berdampak negatif atau berdampak membakar lahan sekitar, sehingga kita harus berurusan dengan pihak lain atau pihak tetangga kebun. Nah, ini diusahakan dalam waktu pembakaran, diusahakan yaitu pada musim hujan, supaya api tidak kemana-mana, atau bisa dilakukan pada musim kemarau apabila kita mengamankan lingkungan atau membersihkan lingkungan dari serasa ya sekitar radius 10-20 meter. Karena apa? Kalau api sudah besar di musim kemarau itu kita akan kewalahan, malah urusannya lain, bukan kita ngurusin masalah pekerjaan, malah mengurusi urusan tentang kebakaran. Nah, baik, ini teknik pembakaran, yaitu yang pertama kita melakukan, yang pertama membuat bakaran itu yang kering itu di bawah, yang kering basahnya itu, yang basah itu di atas. Ini sebagai kayu bakar, ini juga kayu bakar, yang basah ini kayu bakar yang kering, jangan sampai kebalik, yang kering di atas itu. Jadi yang basah di atas ini diambil dari limbah atau bambu-bambu yang tidak terpakai, biasanya ujung-ujungnya itu tidak terpakai, kita jadikan bahan bakar, dan kesananya akan dijadikan setelah jadi abu kita dijadikan sebagai pupuk. Baik, dan selanjutnya setelah ini menyala, kita lakukan pembakaran. Dan selanjutnya kita lakukan pengasapan atau pembakaran bambu tersebut dengan tujuan yaitu mengeluarkan air, mengeluarkan cairan-cairan yang ada di dalam batang bambu ini, di mana cairan tersebut adalah mengandung protein atau amino, di mana protein amino itu sangat disukai oleh serangga atau bakteri pengurai. Nah, oleh karena itu ini dalam pengawetan bambu saya bakar atau saya asap, jangan sampai menjadi arang. Tujuannya yaitu supaya tidak mudah dihinggapi oleh serangga penggerek atau serangga pengurai. Dan dengan tujuan daripada pembakaran tersebut
itu supaya mematikan sel-sel daripada yang ada pada batang bambu, sehingga dia itu terbakar dan mengering. Dan kita sebagai punya pengalaman bahwa apapun yang telah dibakar, apapun yang telah dimatikan itu akan lebih kuat dan akan lebih tahan lama. Nah, ini kita gosongkan, ini kita bakar, sehingga bambu tersebut cairannya itu akan keluar semua dan akan mengering. Kita sampai gosong merata, terus sampai gosong, karena sehingga menimbulkan lapisan-lapisan celaga atau lapisan-lapisan tar, di mana tar atau ter itu dapat menahan sinar matahari dan dapat menahan air hujan, sehingga air hujan itu tidak bisa masuk karena ada ter yang dihasilkan dari asap-asap tersebut. Udah pada meledak, nggak apa-apa, walaupun sempat pecah juga nggak apa-apa, berarti api atau asap bisa masuk ke dalam. Baik, demikian. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.